meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan kita dengan mereka itu sholat. Faman taraka as-salah faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sudah kafir, kata Nabi. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam? Yang nggak sholat sama sekali. Ada dua pendapat para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau dia tidak sholat sama sekali maka dia telah kafir. Kalau mati jangan disolatin. Ya kalau kita pikir pendapat Imam Ahmad ini masuk akal juga. Selama hidup dia nggak pernah sholat, mati minta kita nyolatin dia. Selama hidup dia nggak pernah berangkat ke masjid, mati minta kita gotong dia ke masjid. Dia hidup nggak mau ke masjid, mati untuk bawa ke masjid. Makanya pendapat Imam Ahmad kalau ada orang tidak sholat meninggal dunia, sudah dibungkus, galikan jurang, lemparkan ke sana. Jamaah, Allah kasih semuanya sama dia. Allah nggak minta banyak, dia tidak kerjakan itu sholat. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir. Nah, kalau pendapat yang pertama itu dia kafir dan dibunuh murtad. Kalau dia diminta untuk sholat nggak mau sholli, dibunuh murtad. Tapi pendapat yang lain tetap dihukum. Imam Syafi'i berpendapat dibunuh tapi bukan murtad, sebagai hukuman di dunia aja. Dalam mazhab Abu Hanifah dipenjara dia sampai sholat. Ini yang menyebabkan manusia keluar dari sifat buruknya tadi. Dia sholat dan alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka senantiasa melaksanakan sholat, bukan bolong-bolong. Harapan anak kalau jamaah insya Allah semuanya nggak ada yang bolong-bolong. Dulu mungkin Ustaz. Dulu maghrib sama isya, kadang-kala maghrib doang. Subuh jangan ditanya sudah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, antum yang punya utang, sholatnya dulu ditinggalin, bayar utangnya. Jumhur ulama berpendapat antum harus bayar tuh utang. Antum 10 tahun nggak sholli, hitung tuh berapa sholat yang antum tinggalkan. Berapa sholat jemaah 10 tahun? 18.000 sholat. Bisa bayar jemaah. Itu pendapat jumhur ulama, harus diqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama al-muhaqqiqin nggak bisa diqadha, nggak bisa diganti. Gimana mau ganti? Dia niatkan sholat dengan sengaja, nggak ada peluang untuk mengganti dia. Sampai kapan? Sampai mati nggak bisa diganti. Akan ada perhitungan Allah sama dia. Terus yang harus dilakukan apa? Taubat, taubatan nasuha, dan memperbanyak sholat sunnah. Karena kalau pikir antum ganti, antum kan enak, alhamdulillah anak sudah ganti Ustaz. Anak nggak sholli 2 hari kemana, alhamdulillah anak sudah ganti. Enak kalau gitu jamaah. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Keluar waktu nggak diterima antum salat. Kecuali dalam kondisi lupa atau ketiduran. Baru maka pendapat mungkin ya yang mending ketika antum punya utang sholat, antum bertobat dengan taubatan nasuha. Artinya antum berusaha untuk tidak mengulanginya dan memperbanyak sholat sunnah.